Selamat siang teman-teman dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nama saya adalah Zafeli, biasa dipanggil Ariel atau Ezra. Sekarang saya berumur 18 tahun dan kelas 12 IPA. Hari ini saya mau sharing tentang apakah kita berhak atau boleh untuk berbahagia saat Natal. Sebentar dulu, dengarkan saya dulu ngomong. Mungkin di dalam pikiran kalian ada, loh kenapa kita nggak boleh berbahagia? Kan itu kelahirannya Tuhan Yesus, kelahirannya Mesias, kenapa kita nggak boleh berbahagia? Maksud saya itu gini, kalian pernah nggak sih muncul dalam pikiran kalian kayak apakah kita boleh berbahagia saat Natal? Kan memang Tuhan Yesus datang, Mesias datang, itu kan sebuah hal yang spesial, sebuah hal yang sangat luar biasa. Tetapi di satu sisi kan banyak bayi yang mati. Bisa dibilang dalam tanda kutip, Tuhan Yesus bisa aja dibilang kayak membunuh bayi-bayi yang banyak itu. Karena kalau Tuhan Yesus nggak datang, mungkin aja bayi-bayi itu nggak dibunuh. Apakah kalian pernah berpikir itu? Aku dulu pernah berpikir seperti itu. Aku waktu kelas 9 tiba-tiba entah kenapa aku lagi bengong gitu, kepikiran apakah kita pernah boleh berbahagia saat Natal. Bertahun-tahun aku memikirkan itu, gak dapat sampai tahun ini sekitar baru aja kemarin waktu Desember itu aku dapat jawabannya. Kayak kita gak bisa memikirkan sesuatu yang sudah terjadi itu. Maksudnya itu gini, memang itu terjadi, sudah ada bayi yang dibunuh. Tapi apa gunanya kita memikirkan tentang itu? Bukannya kita nggak punya kasih, bukan. Justru apa kayak gini aja lah. Kalau kita memikirkan hal itu, kayak misalnya apakah kita boleh berbahagia dan sebagainya. Kalau memangnya kita nggak boleh berbahagia pun, apa gunanya? Karena kalau kita coba pikirkan aja lah, kalau kita memikirkan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, terus kita pikirkan terus, apakah itu akan berubah? Apakah itu akan merubah histori? Jadi walaupun Tuhan Yesus datang tidak ada bayi satupun yang dibunuh, kan ya juga enggak kan? Jadi kalau menurutku lebih penting kita memikirkan bahwa apa gunanya Tuhan Yesus datang di dunia ini? Apa gunanya? Kenapa Tuhan Yesus kok harus datang? Padahal dia kan Tuhan. Jadi ini di sini menjawab dua pertanyaannya. Yang pertama, nggak ada gunanya kita memikirkan sesuatu itu. Kita berhak untuk berpikir untuk berbahagia. Kita berhak untuk berbahagia karena Mesias sudah datang. Nggak ada gunanya kita memikirkan sesuatu yang sudah mati. Sesuatu yang lahir pasti ada waktunya untuk mati. Sesuatu yang datang pasti ada waktunya untuk mereka pergi. Jadi jangan terlalu memikirkan tentang sesuatu itu, nggak ada gunanya. Kalian akan sakit sendiri, bahkan bisa aja menjadi orang yang gila. Kenapa? Karena waktu kita menanyakan pertanyaannya seperti itu, gak ada yang bisa jawab. Bahkan kadang kalau kita nanya Tuhan sendiri pun seakan-akan gak dijawab, padahal jawabannya sudah nyata. Yaitu nggak ada gunanya kita memikirkan seperti itu. Lebih baik kita muncul ke pertanyaan yang kedua, apakah gunanya Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Kan dia Tuhan. Tinggal ngomong, kalau banyak di Alkitab kan ada ayat kayak gini, karena sungguh besar kasih Allah kepada dunia ini, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk dipersembahkan. Loh, kan dia Tuhan, kenapa kok harus mengorbankan anaknya sendiri? Berarti kan dia pembunuh. Bukan gitu. Jadi intinya, jadi kita kalau baca Alkitab itu harus jangan pakai kacamata kita sendiri, kita harus pakai kacamatanya Tuhan. Jadi gini, Tuhan seperti yang kita tahu, kita juga di ayat Alkitab juga ada dikatakan ini, firman-Nya Tuhan itu mutlak, nggak ada yang bisa melawan. Bahkan Tuhan sendiri yang mengatakannya tidak bisa melawan firman itu. Dan di firman Tuhan ada dikatakan bahwa saat kamu sudah berdosa, kamu akan masuk ke jurang maut. Kamu tidak akan diselamatkan. Bukan nggak akan diselamatkan, maksudnya nggak bakalan bisa selamat. Karena semua hal yang kamu lakukan itu ada akibatnya. Kalau kamu ngelakuin dosa, ya akibatnya maut.
Karena Tuhan Yesus sudah ngomong kayak gitu, dia nggak bisa melawan perkataannya dia sendiri. Terpaksa dia harus mengaruniakan Tuhan Yesus untuk dikorbankan, turun ke dunia. Terjadilah Noel, terjadilah Christmas dan lain sebagainya. Jadi intinya yang aku mau sharing itu yang pertama gini, ini kan lagi saat-saatnya corona kan, tidak ada gunanya kita mau melihat berita yang isinya orang mati itu, tidak ada gunanya, sampah gitu. Itu coba taktiknya saya tahu untuk menakut-nakuti kita. Tidak ada gunanya memikirkan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih penting kita memikirkan apakah kita sudah hidup benar. Kalau sedetik kemudian tiba-tiba kita dipanggil Tuhan, apakah kamu sudah masuk surga? Apakah kamu yakin masuk surga? Yang kedua, yang ketiga, apakah kamu sudah di hatinya Tuhan? Yang keempat, apakah Tuhan sudah ada di hatimu? Itu yang penting. Pikirkan aja 3 hal itu sudah, hidupmu pasti sempurna. Bukan sempurna literally sempurna, tapi banyak berkat yang turun ke atasmu. Bahkan kamu saking melimpahnya berkatmu mengalir ke semuanya. Semua orang yang berbicara kepada kamu menjadi terberkati. Semua orang yang berdekatan sama kamu, bahkan duduk sebelahmu aja bisa terberkati. Ya, mari kita tutup dengan doa. Saat sore Bapa, saat sore Tuhan Yesus, saat sore Roh Kudus, Tuhan, terima kasih atas kamu Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sharing Tuhan, dan hamba-Mu sudah menyampaikan sharing Tuhan. Tuhan, berikanlah kepada kami hati hamba Tuhan, agar kami dapat melakukan firman yang tadi disampaikan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan, dan dapat menjadi berkat bagi kehidupan mereka dan bahkan bagi diri kami masing-masing Tuhan. Tuhan, juga tahu berkati semua keluarga yang menjadi penonton di sini Tuhan, berkati keluarganya supaya bisa menjadi berkat bagi keluarga mereka masing-masing, bahkan bagi keluarga orang lain juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Goodbye.